Halo, kami dari kelompok C2 dalam video ini mengangkat PT KAI sebagai role model dalam penerapan smart governance. Kami akan menunjukkan bagaimana transformasi digital KAI berhasil meningkatkan pelayanan publik dan menjadi inspirasi untuk ASN yang adaptif dan profesional. PT Kereta Api Indonesia atau disingkat PT KAI merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa angkutan kereta api. Didirikan sejak era kolonial Belanda, KAI terus berkembang hingga menjadi penyedia layanan transportasi publik modern dengan jaringan yang luas di Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan visi menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia, PT KAI terus bertransformasi dengan menerapkan nilai-nilai integritas dan smart ASN untuk mencapai visinya. Dalam era digital, PT KAI terus berinovasi. Sistem digitalisasi operasional diterapkan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, serta pengalaman pelanggan. Salah satu inovasi unggulan dari PT KAI adalah aplikasi KAI Akses yang hadir untuk mempermudah pelanggan mulai dari pemesanan tiket, melakukan check-in, dan memperoleh layanan secara praktis. Penerapan prinsip Smart ASN dan integritas tinggi yang diterapkan oleh setiap lapisan organisasi PT KAI yang sangat efektif dalam memperbaiki sistem perkeretaapian Indonesia membuat kelompok kami menjadikan instansi ini sebagai role model yang patut dicontoh. PT KAI meskipun bukan lembaga pemerintahan, pengelolaan SDM-nya mencerminkan prinsip-prinsip manajemen modern yang selaras dengan konsep manajemen ASN dan Smart ASN seperti profesionalisme, pelayanan prima, serta pemanfaatan teknologi digital. PT KAI selalu bergerak dengan perkembangan zaman. Karena itu, peningkatan kualitas SDM baik skill maupun pengetahuan sangat penting agar mampu menjawab tantangan di masa depan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan KAI bertanggung jawab menyelenggarakan diklat bagi pegawai PT KAI. Fokusnya adalah meningkatkan kompetensi SDM agar adaptif terhadap tuntutan profesionalisme dan teknologi modern. Demi kualitas SDM yang unggul, PT KAI menerapkan syarat rekrutmen seperti berbadan ideal tinggi minimal pria 160 cm, wanita 155 cm, IPK minimal 3,5 dari kampus akreditasi unggul, dan skor TOEFL ITP 500. Dapat meningkatkan loyalitas dan PT KAI telah melakukan digitalisasi layanan. Contohnya layanan pemesanan tiket online melalui aplikasi Akses by KAI, yang dimana aplikasi ini sebelumnya adalah KAI Akses yang dilakukan rebranding. Ini merupakan bagian dari transformasi digital. Fokus pada kenyamanan dan kemudahan pelanggan melalui digitalisasi. Selain itu, ada C-Access, adalah aplikasi modern untuk pengguna komuter lain yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan perjalanan, dari beli tiket, top up, sampai informasi gerbong, dengan keamanan yang terjamin dan kemudahan akses melalui kerjasama digital. Ini merupakan langkah nyata transformasi digital yang dilakukan oleh KAI Komuter. PT KAI merupakan salah satu BUMN yang mencerminkan penerapan manajemen modern dan digitalisasi yang efektif dalam menghadapi tantangan era digital serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. PT KAI terus menunjukkan transformasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pelayanan. PT KAI menerapkan teknologi face recognition untuk akses cepat di stasiun. Penggunaan teknologi ini berhasil menghemat anggaran dan juga memiliki dampak yang positif terhadap lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas tiket. Berkat langkah nyata transformasi digital, PT KAI meraih penghargaan BUMN terbaik dalam transformasi digital dan strategi pertumbuhan perusahaan terbaik di Anugerah BUMN 2025. Ini merupakan refleksi nyata dari Smart Government. PT Kereta Api Indonesia telah mengalami transformasi yang luar biasa dari masa lalu hingga saat ini. Dahulu, lokomotif yang digunakan sebagian besar adalah lokomotif uap. Jenis kereta ini membutuhkan bahan bakar batu bara dan air, serta perawatan yang lebih rumit.
Kondisi gerbong pun masih sederhana dengan fasilitas yang sangat minim. Dari sistem tiket dan pelayanan, dahulu pembelian tiket sangat manual. Penumpang harus datang langsung ke stasiun dan mengantri panjang untuk membeli tiket. Seringkali, praktik percaloan marak terjadi, membuat proses pembelian tiket menjadi sulit dan tidak transparan. Dari segi keamanan dan kenyamanan, dahulu di dalam gerbong stasiun masih menjadi masalah. Sering terjadi tindak kejahatan atau penumpang yang tidak bertanggung jawab. Gerbong juga seringkali penuh sesak. Bahkan ada penumpang yang naik di atap kereta dan di dalam gerbong dipenuhi dengan penjual maupun pengamen. Dari segi jaringan dan layanan, dahulu jaringan kereta api masih terbatas dan belum terintegrasi dengan baik. Layanan yang ditawarkan juga tidak sevariatif saat ini. Banyak perubahan yang dapat dilihat dari PT KAI sejak menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN, terutama sejak tahun 2009. Meski kita kadang mendengar kekurangan dari PT KAI, namun dibanding tahun-tahun sebelumnya, kini PT KAI dapat dijadikan salah satu instansi yang berhasil menerapkan Smart Governance. Perubahan sistem yang dapat dilihat antara lain pembelian tiket online melalui aplikasi mobile. PT KAI memanfaatkan teknologi sebaik mungkin untuk memudahkan pemesanan tiket, menghindari calo penjual tiket yang nakal, serta secara tidak langsung membantu mengelola tata keuangan mereka. Penggunaan digital check-in dan e-boarding pass. Kedua hal ini memudahkan pengguna kereta untuk menyesuaikan jadwal check-in dan pengguna tidak perlu berdesak-desakan dengan pengguna lainnya karena telah memiliki e-boarding pass. Adanya aplikasi untuk mengakses jadwal real-time dan posisi kereta. Aplikasi PT KAI saat ini telah berkembang jauh dan memiliki banyak fitur yang mempermudah pengguna saat bepergian. Contohnya aplikasi Akses by KAI. Kualitas SDM PT KAI juga saat ini semakin baik dari waktu ke waktu. Terbukti dari petugas yang informatif, ramah, rapi, serta lingkungan stasiun saat ini terkenal bersih, terhindar dari pedagang-pedagang yang nakal, dan tertata rapi. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa semua petugas termasuk petugas kebersihan melakukan tugasnya dengan baik. Jadwal keberangkatan yang dikenal selalu on time. Kereta api kini dikenal sebagai salah satu mode transportasi yang on time. Hal ini menandakan sistem yang baik dan juga SDM yang disiplin dan tepat waktu. Terbukti PT KAI mengedepankan budaya pelayanan dan juga disiplin. PT KAI juga berkolaborasi lintas sektoral, seperti pada perusahaan keamanan cyber. Hal ini tentu menunjang penerapan Smart ASN dengan digital safety yang tinggi untuk setiap pengguna aplikasi PT KAI. Iya kak, kenapa ya? Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kakak kenal nggak dengan Bapak Ignatius Jonan? Ignatius Jonan, namanya kayak pernah dengar gitu sih kak di media sosial. Menurut kakak, apa hal inspiratif yang dapat kita teladani dari Pak Ignatius Jonan? Menurut saya ya, beliau itu sangat inovatif, terutama dalam bidang transformasi kereta api di Indonesia. Beliau itu sangat disiplin dan sangat mengutamakan kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat kak. Nah, saya juga sebagai pengguna kereta api sangat terbantu. Baik, terima kasih atas waktunya ya Kak. Ajaran yang dapat diperoleh dari perubahan pada PT KAI adalah dalam hal penguasaan IT dan digitalisasi layanan. PT KAI menjadi pionir dalam digitalisasi layanan publik. Aplikasi KAI Akses, sistem e-ticketing, dan check-in mandiri membuktikan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. ASN dapat mencontoh hal ini dengan mengadopsi teknologi untuk memangkas birokrasi dan mempermudah layanan publik. Dari PT KAI, kita bisa belajar bahwa digitalisasi bukan hanya mengikuti tren, melainkan suatu kebutuhan. Fokus pada kenyamanan dan kemudahan pelanggan melalui digitalisasi dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan.
Transformasi digital tidak bisa berdiri sendiri, tapi adanya integrasi antara teknologi, manajemen, dan SDM yang baik. Beberapa hal terkait penerapan Smart ASN dari PT KAI yang dapat dicontoh diantaranya. Yang pertama adalah digitalisasi layanan. PT KAI mengembangkan aplikasi KAI Akses yang dapat dicontoh untuk menciptakan layanan publik yang mudah diakses, efisien, simple, dan meminimalisir birokrasi yang berbelit. Yang kedua adalah measurable. KAI menetapkan standar layanan seperti ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan yang dapat ditiru sebagai indikator kinerja yang jelas sehingga hasil kerja terukur dan dapat dievaluasi. Yang ketiga, akuntabel. PT KAI sebagai BUMN wajib transparan dalam laporan keuangan, baik dana operasional serta menggunakan sistem audit internal. ASN bisa mencontoh akuntabilitas tinggi dalam setiap penggunaan anggaran dan keputusan publik. Yang keempat, responsif dan adaptif. Saat pandemi, PT KAI menyesuaikan layanan dengan protokol kesehatan, menyediakan ruang khusus, serta meluncurkan promo agar masyarakat bisa tetap terlayani tanpa menghindari protokol kesehatan. ASN juga perlu responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan cepat beradaptasi dengan situasi yang baru. Dan yang terakhir, transparan, di mana PT KAI terbuka dengan keluhan pelanggan, baik melalui media sosial, kontak center, dan posko layanan di stasiun, di mana setiap ASN bisa belajar membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat, menerima kritik, dan menjadikannya sebagai bahan perbaikan. Beberapa hal yang dapat dicontoh dari perubahan sistem PT KAI antara lain memaksimalkan penggunaan teknologi untuk kemudahan bersama. Menggunakan teknologi juga harus disertai dengan kewaspadaan kejahatan cyber, sehingga kita harus selalu waspada dan berinovasi untuk meminimalisir kejahatan cyber. Budaya disiplin dan pelayanan yang baik juga tak kalah penting, terlebih bagi kita sebagai pelayan publik. PT KAI berhasil melakukan transformasi digital melalui aplikasi KAI Akses, digitalisasi operasional hingga integrasi payment yang memudahkan layanan publik. Langkah ini menunjukkan nilai yang sinergi dengan kolaborasi bersama perbankan dan transportasi lain. Nilai melayani tercermin dari layanan yang cepat, mudah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Transaksi digital memperkuat akuntabilitas serta transparansi. Sementara adaptasi inovasi menunjukkan responsif terhadap adanya perubahan. Keseluruhan inovasi ini menjadi teladan bagi ASN untuk membangun birokrasi digital yang smart, yaitu sinergis, melayani, akuntabel, responsif, serta transparan. Terima kasih.